Selamat pagi, saudaraku. Paulus berkata, kalau aku disuruh memilih hidup atau mati, aku pilih bersama Tuhan. Sebab Paulus tahu pasti keselamatannya bukan spekulasi, bukan untung-untungan, bukan mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, bukan, saudaraku. Semua ada tatanannya. Dan kalau kita mengikuti tatanan itu, maka ada kepastian. Filipi 2:12 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya begini, kita harus merespon keselamatan yang Tuhan berikan untuk memasuki pengalaman penggarapan Tuhan atas diri kita di dalam dan melalui Roh Kudus. Dan itu luar biasa, saudaraku. Orang-orang yang jadi pendeta, teolog itu punya potensi untuk stagnan atau berhenti karena sudah punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan teologi yang cukup. Posisinya bagus di gereja. Jadi seakan-akan dia rohaniawan dan jadi wakil Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka tidak boleh berhenti berubah. Perubahan berhenti waktu kita menutup mata di bumi ini. Kita tidak boleh berhenti berubah sampai kita menutup mata, saudaraku. Dan ini bukan berlebihan kalau kita selalu memikirkan hal ini. Karena kalau kita menunda, berarti kita terjebak siasat setan. Masalahnya banyak orang berpikir bahwa selalu ada waktu untuk berubah. Mereka menunda. Mereka berpikir selalu ada waktu untuk bertobat. Faktanya dalam perjalanan hidup, ketika kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan tidak digunakan, maka hati seseorang mengeras, saudaraku, sampai dia tidak bisa bertobat. Bahkan kalau ia tidak belajar menjumpai Tuhan dalam doa, dalam perjumpaan konkret, ia tidak akan sanggup percaya. Hingga nanti di ujung maut ia akan mencoba untuk mencari meraih Tuhan, tapi ia tidak mampu. Saudaraku, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita memiliki pengalaman dengan Tuhan melalui doa. Pengalaman hidup setiap hari. Dia menyertai bukan hanya karena mau melindungi dan menjagai kita, namun dia Bapa yang mendidik, dia guru yang mengajar. Dan kita kagum terhadap hikmat kebijaksanaan Allah yang mengubah kita lewat berbagai peristiwa hidup. Amin ya, saudaraku. Kalau orang Kristen baru, mereka memuji Tuhan karena kuasa Tuhan, karena keajaiban Tuhan, karena mengabulkan permintaan, karena menyembuhkan sakitnya melalui mujizat, memulihkan ekonominya, ditolong dari bisnisnya yang rusak jadi baik. Tapi Kristen yang dewasa mulai melihat kebijaksanaan Allah yang shaping kita, membentuk kita. Sebagaimana hubungan suami istri, mestinya makin hari semakin mencintai, lebih berkualitas, lebih berterima kasih, lebih mengucap syukur, lebih bersama-sama berjuang untuk saling melengkapi. Apa yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dilakukan istri terhadap suami membuat dia berkata, kau luar biasa pasanganku. Betul gak, saudaraku? Tetapi karena dunia rusak, menikah makin hari makin lihat minusnya pasangan. Itu rusak, saudaraku, itu semakin menyakitkan. Waktu seseorang kenal Tuhan, cinta mula-mula, itu membuat seseorang mengagumi Tuhan sebenarnya. Dia mulai jatuh cinta kepada Tuhan. Cintanya membara. Seharusnya tambah hari tambah matang. Lewati bulan, tahun, hari-hari hidup tambah matang. Karena mereka akan melihat kebijaksanaan Tuhan membawanya kepada perwujudan keselamatan.
Jadi keselamatan itu menjadi begitu menarik, begitu berharga seiring dengan berjalannya waktu. Karena kita mengalami Tuhan yang hadir dan menyempurnakan karakter kita. Tapi sejujurnya saudaraku, dari sekian banyak orang yang mengaku percaya, tidak banyak yang punya niat betul-betul ke langit baru, bumi baru. Betul, tidak ada niat untuk sampai ke langit baru, bumi baru. Tidak ada rinduan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti keselamatan itu sangat berharga. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ayat itu muncul setelah ayat di atasnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mengerjakan keselamatan adalah usaha untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Atau usaha untuk memiliki gaya hidup yang dikenakan Yesus. Yaitu melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Dan di dalam proses menjadi serupa dengan Yesus, memiliki pikiran perasaan Kristus, kita mengagumi bagaimana Tuhan memproses kita. Dan itulah sebabnya mengapa hidup kita menjadi menarik. Kristen yang benar pasti punya pengalaman bagaimana proses pembentukan itu berlangsung di dalam hidupnya. Maka jangan berhenti berubah ya saudaraku. Khususnya orang-orang seperti saya nih, pendeta-pendeta begini. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai. Perkarakan apakah kelakuan kita sudah serupa dengan Yesus atau belum. Seharusnya makin hari makin melihat keindahan Tuhan. Karena Tuhan mau kita punya kemurnian, kesucian seperti Yesus. Kita kagum akan hikmat Tuhan yang menuntun kita. Saudaraku, seluruh pengharapan kita harus kita taruh di kehidupan yang akan datang, bukan di bumi ini. Kalau kita masih mengharapkan ada sesuatu yang membuat kita bahagia, berharga, kita pasti akan mengkhianati Tuhan dan terus akan berkhianat kepada Dia. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membakar keinginan, kerinduan, kehausan kita untuk tinggal di rumah Bapa. Dunia bukan rumah kita, saudaraku. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Sampai kita berkata, hanya Engkau yang kuingini Bapa, lebih dari apapun di bumi ini. Dan itu bukan hanya kalimat, tapi benar-benar kita hayati sungguh-sungguh dalam hari hidup kita. Amin ya saudaraku. Kita mau berjuang bersama. Selamat pagi, Tuhan memberkati.